Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Karmadin. Kali ini saya akan sedikit mengulas tentang transaksi yang aman dengan menggunakan dompet digital. Jadi, kenapa saya membahas ini? Karena memang dalam keseharian kita, apalagi di masa pandemi sekarang ini, kita tidak lepas dari pemanfaatan teknologi digital atau perangkat digital, yakni smartphone, tablet, laptop, maupun personal komputer atau komputer. Jadi, ada sebuah organisasi ya yang melakukan survei, yakni Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, tentang penetrasi penggunaan internet di Indonesia, yang mana internet ini saat ini menjadi pilar utama dalam mewujudkan transformasi digital. Jadi ada sekitar 196,71 juta jiwa pengguna internet di Indonesia di tahun 2019-2020 dari total populasi penduduk Indonesia 266,91 juta jiwa. Jadi ada sekitar 73,7%. Jadi meningkat dari tahun sebelumnya 2018 hanya sekitar 64,8% pengguna internet. Nah, jadi di situ juga asosiasi ini mengatakan dengan rata-rata sebulan itu bisa transaksi sampai dengan 1 sampai dengan 4 kali transaksi dalam pembelanjaan online. Dengan biaya yang dikeluarkan kurang dari Rp500.000 per transaksi gitu. Nah, apalagi saat ini masyarakat umumnya di masa pandemi COVID-19 telah mengubah gaya hidup kita. Tentunya termasuk masyarakat Indonesia saat ini. Di antaranya adalah lebih memilih metode transaksi digital. Nah, karena pada prinsipnya setiap manusia yang pada umumnya cenderung menginginkan suatu kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Jadi, dengan menggunakan transaksi digital yang sering digunakan melalui website, mobile apps, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya, tentu memudahkan dalam keseharian kita. Nah, jadi ada hal penting yang perlu Anda ketahui tentang transaksi digital ini agar kita terhindar dari tindakan kejahatan di dunia maya atau cybercrime gitu. Karena transaksi digital ini adalah transaksi elektronik atau dikenal sebagai transaksi daring, yaitu transaksi atau pertukaran barang dan jasa atau jual beli yang berlangsung secara digital. Nah, ini nih. Jadi kita bisa melihat Undang-Undang ITE nomor 11 2018, di mana di situ mengatakan transaksi elektronik adalah menggunakan komputer, jaringan komputer, dan smartphone atau media elektronik lainnya. Jadi berdasarkan Undang-Undang ITE ini, maka persyaratan para pihak yang bertransaksi elektronik harus dilakukan dengan sistem elektronik yang disepakati oleh para pihak. Kemudian, Anda yang biasa di rumah sering belanja online kan? Kenapa melakukan transaksi online itu perlu kita melihat berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Nah, jangan sampai ya data yang kita diberikan kepada pihak ketiga. Itu perlu kita baca dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan dengan melihat rating dan review produk tersebut sebelum melakukan transaksi untuk mengetahui kredibilitas produk yang akan kita beli secara online. Kemudian, jangan lupa juga baca kebijakan pengembalian dana. Jangan sampai ada barang yang sudah kita pesan ternyata tidak sesuai dengan pesanan. Mungkin barangnya cacat atau tidak lengkap, itu bisa di-return, bisa dikembalikan, gitu. Apakah ada kebijakan-kebijakan itu? Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian yang berikut adalah perhatikan komentar dan ulasan dari konsumen. Nah, ini paling penting. Jangan hanya sekedar beli, lihat juga reviewnya gitu. Sedapat mungkin hindari online shop yang mendapatkan rating bintang 1, apalagi terdapat ulasan-ulasan atau komplain dari konsumen. Nah, ini yang saya maksud tadi. Gitu. Kemudian yang berikut adalah perhatikan keamanan situs. Nah, ini tak kalah penting ini, keamanan situs. Keamanan situs ini biasanya terdapat ikon gembok. Itu tandanya adalah secure, aman ya.
Jadi hal ini berarti situs yang kamu kunjungi itu adalah jalur yang aman, secure area. Gitu. Kemudian simpan semua bukti transaksi pembayaran Anda karena bukti tersebut mencantumkan deskripsi produk dan kwitansi digital. Nah, itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Itu kita harus arsipkan dengan bagus. Nah, sebagai media transaksi digital, tentu dengan menggunakan metode pembayaran saat ini, melakukan pembelanjaan online atau secara daring, apa saja sih sebenarnya pembayaran atau transaksi yang dilakukan secara daring tersebut? Nah, ini yang perlu juga kita ketahui. Gitu. Di antaranya adalah melakukan transfer via bank langsung ya, atau transfer via ATM, atau dengan COD, atau dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Atau Anda dapat menggunakan yang namanya dompet digital atau e-money. Dompet digital atau yang dikenal juga dengan e-wallet, ini adalah aplikasi elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam pembayaran atau transaksi online. Apa sih sebenarnya? Seperti misalnya Dokuku, Dana, GoPay, Kartuku, Link Aja, OVO, PayPro, PayPal, Sakuku, Uangku, dan lain-lain. Itu adalah satu jenis dompet digital. Nah, gimana transaksi dengan menggunakan dompet digital ini atau e-wallet ini? Nah, ada beberapa tips yang harus saya sampaikan kepada Anda. Pertama, setiap perusahaan akan menyediakan nomor rekening. Pilih bagian pembayaran tagihan di dompet digital. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Masukkan nomor rekening yang disediakan dan jumlah nominal secara tepat. Nah, itu. Kemudian, cek kembali nama dan nominal pemilik rekening itu sendiri. Dan pastikan tidak membagikan kode OTP, on time password, atau kode verifikasi kata sandi sekali pakai. Dan ini hanya diketahui oleh konsumen itu sendiri. Jangan diberikan oleh siapapun. Nah, ini adalah beberapa yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Jadi, pesan buat Anda, tidak ada patch bagi kelalaian manusia. Yang ada hanya bagaimana meminimalisir risiko dalam pembelanjaan online. Kemudahan pembelanjaan online sudah bisa kita rasakan bersama, namun perlu kita mawas diri dalam setiap kali bertransaksi secara online.